Welcome to my channel. Halo, selamat datang di channel Bung Harpa dan juga selamat hari Selasa buat teman-teman semua dimanapun kalian berada, di dalam negeri maupun juga di abroad. Ya, kita kembali akan ngobrol, akan diskusi soal persiapan tim nasional kita karena gak kerasa ya sebenarnya kira-kira 2 minggu lagi, 2 minggu lebih sehari kita akan menjalani batch kedua partai kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga, di mana kita semua mungkin sudah tahu Indonesia akan menghadapi Bahrain tanggal 10 Oktober away, tentunya dua-duanya away, dan juga selang 5 hari kita akan menghadapi China di Qingdao atau bacanya Qingtao tanggal 15 Oktober tahun ini tentunya ya. Nah, di tengah persiapan yang tidak lama lagi ini kita dihantam dengan badai cedera ya, situasi yang agak membuat keringat dingin juga, bukan Sintayong, tapi gua rasa kita sebagai pecinta timnas ya, karena kita tahu betapa krusialnya dua partai ini, dua partai yang di atas kertas dari grup C ini yang seharusnya menjadi lawan utama kita dalam perebutan tiket ke Piala Dunia atau let's say minimal peringkat 3 dan 4. Ya, dua tim ini juga gua rasa akan berpikir hal yang sama, walaupun mungkin Bahrain dalam hal ini agak sedikit di atas China. China ini tim paling lemah yang sudah mengenyam 2 kali kekalahan ya. Sementara kita semua tahu Indonesia di 2 laga awal menghadapi 2 raksasa Asia berhasil mencuri poin away dari Arab dan juga di GBK dari Australia, 1 poin yang membuat Graham Arnold harus lengser dari kursi kepelatihan. Nah, seperti yang gue sebut di awal, dalam rangka persiapan ini kita agak sedikit khawatir bukan ditengarai, tapi faktanya memang ada beberapa pemain yang masih bergelut dengan cedera, diawali oleh Sandy Walsh ya. Gue udah dalam beberapa kesempatan, kalau kalian yang rutin mengikuti channel gue udah jelaskan, bahkan gue kasih potongan videonya di mana di lutut kanannya itu ada cedera, sempat disedot cairan, dan kemarin pun saat timnya menang 2-0 dia duduk di bangku penonton. Nah, yang kedua Justin Hubner, dia masih pakai semacam gips ya, tapi bukan gips yang putih tapi gips abu-abu begitu ya, seperti robot gitu. Ini juga kemarin tadi pagi waktu timnya main Wolves Under 21 dia juga nggak ada di sana, nggak ada di DSP sama sekali. Nah, ini tentunya mengkhawatirkan kita karena posisinya semuanya sangat penting. Dan yang terakhir, yang terakhir adalah Witan. Ya, Witan kemarin jalannya terpincang-pincang setelah Persija bermain 0-2 dari Persib Bandung. Ya, walaupun nggak sampai pakai kursi roda ya, tapi ini tetap mengkhawatirkan karena 3 pemain ini adalah tiga pemain utama. Jadi kalau bisa dihitung secara kasar, mungkin sekitar 28% kekuatan kita ini terganggu teman-teman ya. Ada 3 pemain utama, dan yang paling krusial mungkin Justin Hubner dan Sandy Walsh ya, karena Sandy Walsh kita lihat betapa perannya begitu penting, kemudian versatile juga, bisa bermain sebagai bek kanan juga dan juga bek tengah, bahkan kemarin dia mencetak gol kan di pertandingan lawan Arab. Nah, kemudian juga Justin Hubner sama ya, the natural CB kiri, karena Nathan sebenarnya itu aslinya kan left back, atau dia bisa dimainkan juga bagus sebagai DM, sehingga dengan kalau memang Justin Hubner absen, ya mudah-mudahan sih enggak ya, ini sangat krusial nih posisinya untuk apa ya, dicari penggantinya begitu ya, karena nah maka dari itu apa yang dilakukan, terobosan yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir dan jajaran ini sangat krusial banget nih teman-teman ya, dengan segera mungkin menaturalisasi dua pemain Indonesia, yaitu Max Hilgers dan juga Eliano Reinders, adik dari pemain Milan Tijani Reinders. Kenapa? Karena kalau kita lihat posisinya juga sangat penting untuk menggantikan para pemain tadi yang cedera. Misalnya contohnya Eliano Reinders, ini pas banget posisinya menggantikan Witan kalau memang Witan gak main ya. Kemudian juga Hilgers itu bisa menggantikan Justin Hubner, walaupun di 20 Hilgers itu biasanya main sebagai CB kanan dan tidak tergantikan di 5 laga loh. Di 5 laga Eredivisie, dan juga tampil sangat brilian, pas banget ya. Jadi Rizky Ridho nanti di kanan, kemudian di tengahnya tetap Bang Jai dan Hilgers mungkin di kiri. Sekali lagi, kalau Hubner tidak bisa
in time sembuhnya. Dan tentunya dengan posisi dari Sandy Walsh ini mungkin kemungkinan masih agak sedikit aman ya, karena posisi di sana ada Asnawi Mangkualam yang dalam beberapa laga juga tampil sangat konsisten di Thai League ya. Dia kemarin bahkan juga membawa Port FC mengalahkan Persib Bandung 1-0 dan dia tidak tergantikan dalam 5 laga terakhir ya, baik di AFC Champions League kasta kedua maupun juga di Thai League gitu. Jadi aman, atau bahkan kalau terpaksa banget ada Rio Fahmi, meskipun ya gua rasa Asnawi lebih tepat untuk menggantikan Sandy Walsh. Sekali lagi kalau memang Sandy Walsh tidak in time pemulihannya. Sebenarnya dari semua yang cedera ini, Witan ini kita belum tahu ya seberapa parah cederanya. Kalau Justin Hubner kelihatannya yang agak kayaknya ya kalau dari tampilan itu yang nggak terlalu parah. Nah yang agak ngeri itu adalah Sandy Walsh, karena itu tadi yang gue bilang ada cairan di lututnya walaupun sudah disedot, dan ya ini agak sedikit mengkhawatirkan karena dia tidak nongol sama sekali di DSP kemarin ya. Jadi sekali lagi ini pentingnya kedalaman squad. Dalam beberapa kesempatan gue selalu mengatakan, kita juga semua sepakat ya, gue rasa kenapa kita masih butuh 1, 2, 3 pemain baru lagi untuk memperkuat tim nasional kita. Karena let's say kita bermain dengan 11 orang sudah cukup oke lah gitu. Tapi kan 11-11 ini pertama tidak bisa selalu tampil perform. Misalnya kemarin lawan Australia ada kalanya Rafael Strike itu tidak perform. Banyak masalahnya karena dia kan manusia ya, ada dinamika, ada fluktuasi. Kemudian yang kedua, akumulasi kartu tidak menutup kemungkinan, dan juga yang ketiga tentunya kalau cedera. Nah, ini yang saat ini terjadi, dan bahkan kalau kita lihat saat melawan Bahrain nanti itu ada beberapa pemain yang terancam akumulasi kartu karena sudah mengantongi 1 kartu kuning. Ini juga mesti diwaspadai. Bukan tidak mungkin lawan Bahrain ya, let's say kita mudah-mudahan menang ya, tapi kemudian ada 1-2 yang absen, apalagi posisinya sangat krusial. Kalau nggak salah tuh Bang Jai atau Martin Paes sudah kena kartu kuning. Nah ini kan juga harus dipersiapkan nanti untuk lawan Cina atau laga selanjutnya agar mereka tetap bisa tampil dengan 11 pemain terbaik. Jadi di sini gue mengapungkan bagaimana pentingnya kedalaman skuad. Dan kita tentunya berharap ya Max Hilgers dan Reinders akan secepat mungkin dinaturalisasi. Karena memang jadwalnya sudah keluar. Harusnya kemarin hari Senin, tapi kita semua tahu, gue juga udah ngangkat beritanya, dan ini sudah dikonfirmasi sama Pak Sumarji akan ada penundaan ya. Jadi tanggal 30 itu Senin depan, kemudian pindah federasi itu 2 hari, Selasa, Rabu, Minggu depan. Dan kemudian pendaftaran paling lamanya hari Kamis. Nah ini mudah-mudahan bisa in time, meskipun dalam beberapa kesempatan sih gue lihat biasanya ini selalu bisa ya. Jadi hanya mungkin udah lagu lama lah, biasa bikin deg-degan, bikin drama, tapi akhirnya bisa. Mudah-mudahan itu benar seperti itu, tidak ada masalah, sehingga nanti kalau memang worst scenario beberapa pemain tadi yang kita angkat, Justin Hubner, Sandy Walsh dan juga Witan Sulaiman kalau memang cedera, itu langsung ada pengganti yang sepadan. Dan jangan lupa masih ada waktu sekitar 15 sampai 20 hari lagi untuk persiapan kita menghadapi Bahrain dan China. Ini kita nggak pernah tahu ya. Mudah-mudahan sih enggak ya, siapa tahu mungkin ada yang cedera lagi atau apa. Ini kan yang harus kita khawatirkan. Dan mungkin satu lagi, Jordi Amat juga kita nggak tahu kondisinya terakhir seperti apa. Kalau memang dia pulih, mau nggak mau, gue tahu dari sebagian dari kalian memang agak ragu dengan penampilan Bang Jordi Amat. Tapi ya kalau memang hanya itu yang ada, ya kemungkinan besar dia akan dipanggil lagi kalau memang fit, dan kalau memang pemain-pemain yang tadi kita sebutkan itu memang tetap cedera, belum pulih, atau bahkan ada penambahan lagi pemain yang masuk bangku dokter ya. Oke teman-teman, kalau kalian punya informasi atau punya pendapat atau punya pemikiran atau kritik atau apapun itu, silakan tinggalkan komen di bawah. Terima kasih udah nyimak, dan itulah update dari channel Bung Harpa untuk siang atau sore hari ini. Salam sehat.